Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat segenap pengurus takmir masjid, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dapat berkumpul di rumah Allah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sepertinya agak lama kita tidak ketemu. Dulu terakhir di awal bulan Muharram, bersama-sama kita saat itu mengenang keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW di bulan yang mulia, bulan Muharram tersebut. Hari ini kita dipertemukan kembali. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kami ini bersyukur merenung. Dulu rupanya orang tua kita ini ketika masih kecil kita ini hanya diajak oleh bapak ibu kita bersama melakukan sesuatu kegiatan yang saat itu kadang-kadang kita tidak mengerti dalilnya. Orang dulu itu tidak mikir dalil, pokoknya mendirek. Senyaman dengan perjalanan waktu, sebetulnya bapak kita ini alangkah bijaknya. Memang kalau bahasa pesantren itu, Nabi Musa alaihissalam dulu ketika mau berguru kepada Nabi Khidir, itu diawalinya dengan kalimat bela, bukan kalimat belajar. Makanya beliau ketika matur sama Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Sudahlah, nanti satu saat ketika bela itu, di balik itu semuanya makanya kita akan ketemu ilmu aja. Nabi Musa saat itu kaget. Lah wong ada perahu yang kayak begitu banyak, ini miliknya orang fakir miskin malah dibogor. Kaget, memang nggak tahu ilmu kok dibogor. Ternyata Nabi Khidir cerita, sebentar lagi ini akan ada raja yang dolim, kira-kira akan menyita perahu-perahu semua. Saya kan kasihan kepada mereka yang fakir miskin kalau sampai disita. Nah, satu di antara jalan keluarnya dibocori sehingga akan diambil sudah. Ini nanti setelah itu ditambah itu kan urusan belakang. Baru Nabi Musa mengambil jalan-jalan itu kan. Makanya dulu saya pikir begini Bapak Ibu, alhamdulillah saya kadang-kadang bersyukur. Orang tua kita dulu bersama-sama itu kita di sholat, terus kita duduk bersama, kita berpikir bersama. Alangkah indahnya. Ternyata itu pun juga ada dalilnya seperti itu. Saya tadi kebetulan buka, saya nggak tahu kadang-kadang senang mengulik beberapa hadis, kadang-kadang dalam buku catatan saya menemukan di dalam hadis Sahih Muslim, hadisnya yang ke-4868, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, tidaklah berkumpul suatu kaum yang semuanya berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah. Barangkali kalau gambarannya setelah salat kita bersama-sama berzikir kepada Allah, kecuali mereka semuanya yang hadir ini dikelilingi oleh para malaikat. Satu di antara doa yang Allah ijabahi kepada kita adalah doa setelah kita melaksanakan sholat. Ternyata di balik itu, karena para malaikat ini ingin mengamini kita. Sama dengan kenapa sih kita ini kok jamaah itu hebatnya sama Rasulullah, ditekankan luar biasa yang namanya jamaah dibanding sholat sendiri. Ternyata dalam rangkaian jamaah yang menurut tatanan aturan fikih, kita ini tidak boleh membarengi imam, apalagi mendahului imam, itu tidak boleh. Namun ternyata dalam rangkaian ibadah ini ada yang kita ini disunahkan bareng sama imam. Ternyata satu-satunya bareng sama imam yang disunahkan kita ini harus bareng adalah ketika kita mengucapkan amin di saat kita membaca Fatihah. Kenapa kok seperti itu? Karena saat imam mengucapkan amin, saat itulah malaikat itu ikut mengucapkan amin. Makanya ternyata di balik itu semuanya, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Dulu didikan orang tua kita itu rupanya luar biasa. Tidak ada satu kaum yang hidup habis itu bikin bersama, kecuali mereka ini dikelilingi oleh Allah. Yang kedua, disitulah Allah melimpahkan rahmat kepada mereka semua. Rahmat itu artinya kasih sayang. Hari ini kondisi keadaan ya hirup pikuknya dunia kayak ini, sungguh tidak ada orang yang selamat kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Dan orang yang paling beruntung di dunia, di dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang selalu diliputi oleh rahmat Allah. Apa itu di dalam Al-Quran? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah kalian tidak mendapatkan anugerah dari Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, sungguh kalian termasuk orang-orang yang rugi. Makanya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dalam rangkaian kegiatan kita sehari semalam ini, paling tidak kita ini mengharap rahmat Allah Subhanahu. Yang ketiga, wa nuzilat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan hati kita. Nah, kalau bahasanya santri, mestinya orang habis assalamualaikum enggak sing peluncing. Kadang-kadang ketika kita duduk berzikir, ketenangan hati itu yang timbul. Kalau bahasa umumnya para santri itu malah man laisa lahu wirdun wa huwa wirdun. Orang yang tidak punya wiridan atau dengan sekolah kata, tapi selesai peluncing mencari akan. Makanya ternyata ketika kita duduk, kita bersama-sama berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, disitulah Allah akan menurunkan ketenangan dalam jiwa. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Rupanya Allah memuji kita di hadapan para makhluk, para malaikat itu dipakai. Itu jamaah Masjid As-Sakinah, coba lihat sama-sama duduk berzikir berdoa. Itu loh hambaku. Karena kita ini dipamerkan sama Allah kepada para malaikat.
Hanya selanjutnya saya ingin melanjutkan satu hadis yang rupanya agak sedikit barangkali satu saat perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Hadis ini diceritakan oleh Al-Asbihani min hadithi Abdullah ibni Awfa radhiyallahu ta'ala anhu maqala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Awfa, saya ini kami para sahabat ini pernah duduk bersama Rasulullah. Tapi di tengah-tengah kita duduk bareng dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengucapkan kalimat la yujalisunan yaum qati'un. Jangan duduk bersama kita orang-orang yang memutus tali Rasulullah. Makanya satu saat kadang-kadang perlu stiker juga, jangan duduk dengan kita orang yang memutus tali Rasulullah. Rasulullah itu bilang sampai 3 kali. La yujalisunan yaum qati'un. Jangan duduk bareng-bareng kita orang yang memutus tali saudara. Di tengah keheningan kayak begitu, faqama fatan minal halqah. Ada seorang pemuda berdiri, kemudian pemuda itu keluar. Fa'ata khalatan lahu. Rupanya pemuda ini menemui bibinya. Qadkana bainuma ba'du syai'. Rupanya pemuda ini punya masalah dengan bibinya. Pemuda ini sadar ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, kayak mungkin bahasa kita, pemuda ini tersinggung. Jangan duduk bersama kami. Rasulullah kira-kira kan tahu. Satu persatu orang punya masalah, pakai kira-kira tahu. Jangan duduk bersama kami. Orang-orang yang suka memutus persaudaraan. Akhirnya anak muda tadi keluar menemui bibinya, dan rupanya memang dia punya masalah dengan bibi. Fastaghfirullah. Akhirnya si pemuda tadi minta maaf kepada bibi. Yang mungkin karena masalah sesuatu. Wastaghfirullah, dan rupanya bibinya itu akhirnya memaafkan kepada si pemuda. Tsumma ada ilal majlis. Kemudian pemuda tadi kembali lagi ke majlis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah menyampaikan, inna rahmata la tatanazzalu ala qaumin bainahum qati'un. Sungguh rahmat Allah yang kita cari, Allah tidak akan menurunkan rahmat itu kepada satu kaum yang di situ ada orang yang memutus tali Rasul. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, betapa bahayanya ternyata orang yang qati'un, orang yang memutus tali persaudaraan. Akhirnya ketika sahabat-sahabat sama tanya itu, si pemuda tadi ditanya, kenapa kamu tadi keluar? Dia cerita, saya ini punya masalah sama bibi saya. Jenenge mantel sama bibi saya, terus kadang-kadang sampai beberapa hari dia tidak saling menyapa. Ini kan kadang-kadang bahaya yang luar biasa. Makanya tadi ketika Rasulullah menyampaikan itu, saya sudah keluar minta maaf pada bibi saya. Akhirnya bibi saya pun memaafkan, dan akhirnya saya kembali. Rupanya Rasulullah memberikan garis rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum kalau di situ ada orang yang suka qati'un, orang yang memutus tali. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari-hari ini marilah kita jaga. Gara-gara karena dia presiden, dia yang mau kadang-kadang yang kayak begitu itu nonton tidak kowe, apalagi sudah lagi pilihan bupati, wakil bupati, pilihan kepala daerah, yang kayak begini kadang-kadang sudahlah, yang monggo saja. Yang namanya kita berbeda itu kan hak asasi kita masing-masing. Tapi jangan sampai anak berbulan negara tidak tepat. Imamnya sopo, imamnya golongan naskah, tak makmum posisi enak apa sih imamnya yang B, itu kan jadi runyam semua. Bahkan ada kisah katanya.
Kisah ini diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Manibari di dalam kitab Irsyadul Hidayah. Beliau mendapat cerita dari gurunya Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau cerita ada kisah orang yang domisilinya di luar kota Mekah. Satu saat ketika musim haji, orang ini berangkat haji. Dulu insya Allah saya pernah cerita ini, tapi dalam bingkai yang berbeda. Tapi kalau ini rumusan di kisah di kitab Irsyadul itu sebetulnya hampir sama. Tapi kalau rumahnya barangkali mengingatkan untuk kita semua. Ada orang mau berangkat haji, orang ini di luar kota Mekah. Ketika masuk ke kota Mekah berangkat haji, orang ini membawa uang 1.000 dinar. Bawa uang 1.000 dinar. Akhirnya si orang ini mikir, uang 1.000 dinar ini loh ya akan dikatakan kalau untuk dibawa ya akan dia banjir bawa 1.000 dinar dia. Hanya dia mikir, loh saya mau ibadah haji, tapi masuk ke sana kemarin uang ini saya gandul saya bawa, yo ndak enak rasanya ditinggal, ya kadang-kadang pikiran kita ada kawan. Akhirnya rupanya sama teman-teman orang di lingkungan kota Mekah itu dia sempat tanya, wah saya ini punya masalah, mungkin apa saya bawa uang 1.000 dinar, saya mau ibadah haji biar saya konsentrasi Pak. Akhirnya seorang itu menyatakan, anu saja Pak, titipkan kepada si fulan, orang itu orang soleh, orang itu dapat dipercaya. Hanya tanya rumahnya mana? Itu pojoknya kota Mekah. Akhirnya didatangi orang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu saya Bapak, kami dari daerah ini kami akan menunaikan ibadah haji. Kami ini bawa uang 1.000 dinar. Rasanya kok terlalu banyak sehingga kami khawatir nanti tidak konsentrasi dalam ibadah. Kami bilang sama teman-teman kok katanya suruh matur kepada nanti titip kepada aja. Orang ini orang soleh, menurut pandangan orang sekitar. Oh, yang ngobrol kalau mau itu. Akhirnya orang itu dititipkan kepada orang soleh. Itu dititipkan, dia masuk lagi. Menunaikan rangkaian ibadah haji. Ringkas cerita begitu haji selesai, orang ini akhirnya mau kembali, mau pulang. Akhirnya nyamperin si orang soleh tadi ke rumah untuk ibu assalamualaikum waalaikumsalam. Ternyata yang buka anaknya. Menurut saya dia bapaknya ada. Si anaknya ini jawab, menurut saya Pak, bapak sudah pulang ke rahmatullah. Orang ini akhirnya tanya, di apa anak dititipi sama bapak, dipeseni sama bapak, dipeseni apa ya Pak ya? Beberapa hari yang lalu ketika kami masuk ke kota Mekah, kami akan melaksanakan ibadah haji, kami ini titip uang 1.000 dinar kepada bapak. Saya kok enggak Pak, coba barangkali adik-adik atau kakak kami, keluarga kami ada di sini. Ditanya semuanya. Keluarga ini tidak ada satupun yang dibilang sama orang tuanya. Tidak ada yang dibilang. Tidak ada ya Pak. Semuanya katanya, nyuwun sewu barangkali siapa tahu di almari atau di tempat-tempat kamu. Yang coba Pak, besok kami lihat. Dilihat. Investigasi seluruh rumah. Tidak menemukan uang 1.000 dinar. Akhirnya orang kaya ini mikir, ya Allah, ini bilang sudah uang 1.000 dinar saya. Akhirnya tanya, ya orang sekitar situ siapa yang kira-kira ikhtiarnya siapa? Akhirnya tanya, situ ada orang alim, coba siapa tahu soal ke sana, barangkali beliau bisa memberikan berapa gambaran dari itu. Akhirnya disuruh, Bapak Nur saya orang dari luar kota Mekah. Saya baru saja melaksanakan ibadah haji. Sebelum saya melaksanakan ibadah haji, saya itu titip uang 1.000 dinar kepada Pak Sifulan. Yang kata anda kanan kiri orang itu orang soleh dan orang itu benar-benar orang amanah dapat dipercaya. Lantas ketika kami akan pulang ini, rupanya orang itu meninggal dunia Pak. Lantas bagaimana Bapak?
saya harus bagaimana. Keluarganya tidak ada satupun yang dititipi. Bahkan sudah dicari seluruh di dalam rumah ini tidak ada satupun yang menemukan uang 1.000 dinar. Akhirnya si kiainya tadi itu kan, kamu apa yakin kalau orang itu orang soleh? Dia jawab, ya Pak, kami dapat cerita dari tetangga kami ini kalau orang itu orang soleh. Oh ya, coba ikhtiar. Kalau itu memang orang soleh itu posisinya insya Allah kalau meninggal itu di tempat yang baik. Katakanlah di surga. Di dunia ini ada tempat yang jurusannya itu ke surga. Namanya Bi'ru Zamzam. Kata sih, nanti malam di atas jam 12 malam coba kamu datang ke Bi'ru Zamzam dan kamu bengoki orang itu. Kalau kamu bengoki orang ini orang baik, ini urutannya kalau masuk terus itu sumbernya sana ke surga. Nanti kamu akan ada isya. Akhirnya masuk jam 12 malam. Ini cerita lama kalau sumur Zamzam masih putus. Akhirnya si fulan ini dibengoki betul. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada isyarat sama sekali. Tidak ada. Akhirnya dia kembali. Pak Kiai, semalam saya sudah bengoki Pak Kiai. Ternyata tidak ada ya Pak Kiai. Tidak ada isyarat sama sekali Pak Kiai. Akhirnya kiainya ini istirja. Wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan orang ini termasuk catatannya Allah bukan golongan dari orang yang soleh. Saya soalnya yakin kalau itu orang soleh, arwah-arwah orang soleh itu kumpul. Yaitu kalau resonansi di benong itu di sumur Zamzam itu dengar. Kok ini enggak? Ini jangan-jangan enggak soleh. Hanya dia. Cuma pakai cara yang kedua. Di Yaman itu ada sumur namanya Bi'ru Balghot. Bi'ru Balghot itu kalau tadi jurusannya ke surga, Bi'ru Balghot itu jurusannya itu neraka. Oh jangan-jangan kumpulnya di sana semuanya, malah apa itu? Ceritanya begitu. Coba kamu berangkat ke Yaman, kamu cari Bi'ru Balghot, habis itu kamu bengoki di malam hari. Benar Pak? Mahmud dia ke Yaman. Ya untuk mencari 1.000 dinar yang dititipkan malam hari tanya-tanya apa ada Bi'ru Balghot ada di daerah sana. Mungkin kalau bahasa kita Bi'ru Balghot itu isinya bosannya grandong, mak lampir, bosannya kira-kira kan gitu. Beda dengan ini apa? Akhirnya betul jam 12 malam itu malam dia langsung di tengah-tengah sumur itu macam ya pula. Alangkah kagetnya orang ini ternyata ada jawaban. Lebih jawab. Ya fulan lebih jawab. Ya fulan lebih. Wah itu kalau dengar lebih. Wah kaget. Akhirnya apa? Saya mau nanya. Dia apa betul suaranya ini suaranya orang soleh tadi. Uang 1.000 dirham saya ini, uang 1.000 dinar saya di mana Pak? Jawab betul. Nanti kamu pulang ke Mekah, kamu nemuin anak saya, uang kamu masih utuh, uang kamu saya letakkan di kamar saya. Nanti bilang sama anak saya, mana kamarnya, di pojok kamar itu saya buat lubang. Nah, uang itu saya tanam di pojok itu, uangnya masih utuh sendiri. Nah orang ini orang kayaknya akhirnya pikir-pikirnya itu sekarang lupa yang 1.000 dinar, tapi pikirannya itu putar. Kok kata kiai itu kalau suara itu isyaratnya di Bi'ru Zamzam orang itu ahli surga, tapi ini kok di Bi'ru Balghot. Aneh ini wong ini kata orang sekitar orang soleh kok, tapi kok bisa di sini? Kayak apa masalah? Akhirnya orang itu sempat tanya. Man ladzi anzalaka hauna
Akhirnya suara tadi sambil menangis. Akhirnya dia menjawab, kanat li ukhtun faqir hajartuha wa kuntu la akhlu 'alaiha fa'aqabani Allahu bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Oh ya Pak, ceritanya dalam perjalanan hidup saya ini punya saudara. Saudara saya ini fakir. Saya punya saudara perempuan yang tidak punya. Tapi saya tidak peduli sama sekali. Saya tidak pernah menganggap kalau itu saudara saya. Saya tidak pernah iba kepada saudara saya. Padahal ini bagian dari kewajiban saya sebagai saudara. Kadang-kadang yang namanya iblis itu begitu Bapak. Wah, iblis itu tipu muslihatnya luar biasa. Kalau saudara kita yang mampu, yang punya, kadang-kadang kita dekat. Tapi begitu sudah saudara kita yang tidak punya, kita jauh. Hanya dia cerita, mungkin sebab inilah Allah tidak berkenan kepada saya. Yang semestinya saya ini orang yang paling berkewajiban mempedulikan adik saya yang fakir, selama ini saya tidak peduli. Dan inilah mungkin yang menjadi sebab kami ini putus persaudaraan dengan saudara saya. Akhirnya Allah menempatkan saya di tempat ini, bukan di tempat. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ternyata betapa bahayanya yang namanya qati'ur rahim seperti ini. Sampai Rasulullah mengisyaratkan tadi, la yujalisuna al-yawm qati'ur rahim, jangan duduk bersama kami orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semuanya. Satu di antara ikhtiar kita menjaga diri kita dari godaan setan adalah makhluk Allah yang satu ini ternyata paling takut dengan ayat-ayat Allah. Dan salah satu yang paling ditakuti itu adalah ayat kursi. Ternyata ikhtiar kita menjaga diri kita dari kondisi yang seperti ini adalah ayat kursi itu luar biasa. Hanya kadang-kadang kita ini, soalnya kalau mikir ayat kursi kadang-kadang kelingan tahlil menurut ayat. Ternyata Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita tentang ayat kursi luar biasa. Rasulullah mengatakan innaha a'dhamu ayatin fil Qur'an. Sungguh ayat kursi itu adalah ayat yang sangat agung terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, bacalah ayat kursi. Karena ayat kursi itu dapat menjaga diri, dapat menjaga anak-anakmu, dapat menjaga tempat tinggal, serta rumah yang ada di sekitar tempat tinggal. Kita baca ayat kursi, efeknya itu kanan kiri kita ini ikut terjadi. Bacalah di pagi dan petang hari, maka engkau akan aman dari gangguan jin. Apabila engkau membacanya ketika engkau hendak tidur, maka Allah akan menjagamu sehingga setan tidak akan mampu mendekatimu hingga pagi. Abi Hurairah menceritakan, inna likulli syai'in salam wa inna salam al-Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatu sayyidah ayyul Qur'an ay ayatul kursi. Sesungguhnya segala sesuatu itu pasti memiliki punuk, dan punuknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah yang di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi.
Ada lagi satu keistimewaan yang kita baca ayat kursi itu sehari sholat. Kata Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli sholatin maktubah." Siapa orang yang baca ayat kursi setelah sholat maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Maka tidak ada yang dapat mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya ternyata orang yang senantiasa habis sholat maktubah membaca ayat kursi, dia ini adalah bagian dari calon penghuni surga. Bahkan ada beberapa catatan penting di dalam kitab ini. Begini Bapak, jika kalian suatu saat keluar rumah membaca ayat kursi, maka malaikat akan menjaga. Jika kalian membaca ayat kursi ketika masuk rumah, maka kemiskinan tidak akan masuk ke rumah. Jika kamu membaca ayat kursi setelah wudhu, maka Allah akan mengangkat derajatmu di sisi. Jika kamu baca mau tidur, maka malaikat akan menjagamu sepanjang malam. Jika kamu baca setelah sholat, maka antara surga dengan kamu hanyalah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW istiqomah dalam kita laksanakan. Ala hadiniya wa ala dunia sumsalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhul billahi lana wa lakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqihna wa barakina lana fi dinina ma'al kutub tabatakum. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarqabi qawlan wa fi'lan karama. Rasulun kulla hamalan bidatina wa halal biya ulama wa bil khair wa nufat kullaja. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون وقعنا ربنا كل الديون ربنا آتنا رسل المنن واغفر وسوء البكر من صدر وصلاة الله على المصطفى من الحق تعالى والوفاء بكتاب فيه لباس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلم في رضاك ولا تولينا وليا بسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بحق ونور وسر سوره الفاتحه. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الوافق لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.